Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati adik kami Kapolres Banyuwangi, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Pak Kasubdit, Pak AKBP, Kasubdit 1 Kamnat ya, di Treskrimum Polda Jawa Timur, serta rekan-rekan media sekalian. Siang ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan beberapa waktu lalu, karena rekan-rekan banyak nanya terkait kejadian di wilayah Banyuwangi, bagaimana laporan polisi nomor LP 286 Polres Banyuwangi Polda Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2002 terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, kabar tidak pasti yang menyebabkan keonaran. Ini objek perkaranya adalah kasus pertanahan yang ada di sana dengan tersangka 4 orang. 4 orang ini siapa saja, modus operandinya bagaimana, kemudian kenapa kok nanti akan dari Banyuwangi dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Nanti akan bergantian untuk menyampaikan hal ini. Tentunya yang pertama kami sampaikan ke Pak Kapolres, ya, kenapa kok kasus ini, sebelum ditanya sama media, biasanya nanya rekan-rekan ini, kenapa kok kasus ini dilimpahkan dari Polres Banyuwangi ke Polda Jawa Timur. Secara singkat mungkin bisa disampaikan, kemudian bagaimana kondisi di sana sekarang. Monggo Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas serta Kasubdit Kamnat Bapak Taufik Rahman. Kami terangkan bagaimana kasus pertanahan ini, yaitu KGU atas hak dari PT Bumisari. Ini kasus bermula dari tahun 2014 sebenarnya. Jadi dari tahun 2018 ini terus bergejolak. Jadi atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap yang tersangka utarakan, yaitu adanya kepemilikan tanah yang dibuat oleh tersangka, yang dibuat berita bohong, itu kepemilikan tanah dari sejak 1999, di mana tanah itu merupakan milik dari masyarakat, yaitu atas penunjukan dari Sri Baginda Ratu tahun 1999. Sampai sekarang memang akta itu dibilang legal juga tidak, karena sampai sekarang tidak bisa menunjukkan aslinya, sehingga kami dari Polres Banyuwangi bersama dengan pembina fungsi kami dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim untuk menelisik dan menelusuri bagaimana proses legalitas seperti ini. Jadi untuk itu maka sebagai pembina fungsi kami bersama dengan Polda Jatim, ya alhamdulillah terbuka semuanya, karena kalau kita dipaksa atau tidak kita selesaikan masalahnya berangsur-angsur, karena terjadi beberapa bentrokan antara karyawan, antara masyarakat, sehingga ini menjadi tumpang tindih laporan yang dari Polres Banyuwangi. Alhamdulillah sampai sekarang kondisi Banyuwangi tetap aman dan kondusif. Masyarakat mempercayakan penegakan hukum kepada kami dan Polda Jatim untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Selanjutnya kepada Pak Kasubdit 1 monggo disampaikan tersangkanya siapa saja, modus operandinya seperti apa, barang buktinya apa saja, kemudian yang terakhir yang sering ditanyakan adalah ancaman hukuman. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Humas dan Kapolresta Banyuwangi serta hadirin sekalian. Tapi terkait dengan masalah objek perkara sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolresta Banyuwangi.
Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penanganan kasus yang dilimpahkan dari Polresta Banyuwangi ke Ditreskrim Polda Jatim. Hadirin sekalian, bahwa kasus ini sudah kami gelarkan tepatnya tanggal 11 Januari 2023 dinaikkan status dari saksi menjadi tersangka terhadap 4 orang. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes A, kemudian yang kedua Bapak M, yang ketiga Bapak S, yang ketiga Bapak U. Keempat tersangka ini kami tetapkan mulai tanggal 11 Januari 2023 dan tepatnya kemarin setelah kami melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang pertama adalah tersangka A, kemudian kami lakukan penahanan. Kemudian selanjutnya untuk 3 tersangka, yaitu tersangka M, S, dan U, kami lakukan panggilan 2 kali, namun beliau bertiga ini, mereka bertiga tidak hadir, sehingga kami upayakan melakukan penangkapan bekerjasama dengan penyidik dari Polresta Banyuwangi, sehingga hari Sabtu kemarin kami tetapkan mereka untuk dilakukan penahanan di rutan rutan Mapolda Jatim. Adapun peran dari masing-masing tersangka A itu mendapatkan surat kuasa dari tersangka S untuk menguruskan HGU 295 yang menurut tersangka S bahwa HGU 295 itu adalah milik ahli warisnya adalah tersangka S. Minta tolong lewat surat kuasa kepada tersangka A, namun tersangka A belum memiliki legalitas yang kuat terhadap HGU tersebut, langsung menyebarkan kepada masyarakat banyak yang menyatakan bahwa HGU 295 itu adalah betul-betul miliknya ahli waris dari tersangka S. Sehingga pada saat itu warga masyarakat di Desa Pakel percaya dan yakin bahwa atas ucapan yang disampaikan tadi, yang mana ucapan itu belum tentu benar, belum tentu bisa dijamin kebenarannya, sehingga masyarakat terpengaruh. Untuk itulah kami menjerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tersangka terhadap tersangka A. Demikian juga tersangka M, S, dan U ikut menyebarkan baik lisan maupun lewat YouTube terhadap masyarakat apa yang disampaikan oleh tersangka A juga, sehingga masyarakat lebih yakin lagi terhadap kepemilikan tanah HGU 295 yang dikuasai atau dikelola oleh PT Bumisari yang ada di Desa Pakel. Itu peran dari mereka. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada mereka berempat, yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana ancaman hukumannya adalah 10 tahun. Sehingga kami ada alasan objektif untuk bisa melakukan penahanan. Demikian Bapak dari kami terkait dengan masalah. Adapun perkembangan dalam proses penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 saksi. Kemudian kami meminta keterangan ahli sebanyak 3 ahli, yaitu 2 ahli pidana dan 1 ahli bahasa. Sedangkan barang bukti yang kami sita itu adalah kopi HGU 295, kemudian ada flash disk, kemudian HP yang ada di depan bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Itu yang kami lakukan di dalam proses penyidikan terhadap 4 tersangka ini. Saya kira itu Bapak Ahmad, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau kita lihat hasil daripada tim di TKP di sana, mungkin secara ini akan dijelaskan oleh, karena terkait dengan situasi aman sana ya, dan Pak Kapolres saja yang jelaskan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Jadi akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan awal ini, pertama adanya unjuk rasa besar-besaran dari warga Desa Pakel. Kedua, bentrokan antara warga desa dan karyawan yang pernah menimbulkan korban. Jadi kasus ini sejak tahun 2018. Tiga,
masyarakat Desa Pakel melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan. Jadi dengan hal tersebut ada tanaman-tanaman keras yang dipotong sekitar ada 3.000 batang, ini 400 hektar ya, 400 hektar dilakukan penebangan. Ini sangat membahayakan bagi kondisi alam semesta yang ada di sana. Misalnya alam lingkungan di sana, ya. Contohnya ada penebangan pohon di bawah bukit yang tadinya tanaman keras ditanam dengan pohon pisang. Ini akan menyebabkan erosi banjir dan bencana alam. Dan seterusnya bentrokan terakhir antara warga Desa Pakel dengan aparat kepolisian, yaitu sekitar tahun 2021. Hal ini menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jadi insya Allah dengan adanya penangkapan ini akan menimbulkan suatu solusi yang baik bagi perkebunan dan masyarakat Desa Pakel sendiri. Terima kasih. Untuk lahannya ada saat ini dikuasai siapa dan nomor satu Dikelola oleh PT Indonesia sekitar ada 4 HGU, ada HGU dari nomor 295, 296, 297, dan 298. Nah, sedangkan mereka mengusahakan motifnya adalah menguasai tanah di HGU nomor 295. Ada sekitar 400 hektar. jawaban ini dirilisnya LPH kan mempertanyakan terkait dengan proses penangkapan 4 orang ini bisa Pak Lutut mau. Baik, terima kasih. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa dalam proses penangkapan kami koordinasi dengan penyidik Polresta Banyuwangi. Kami berkirim surat resmi, kami siapkan surat perintah penangkapan, kemudian pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh penyidik Polres Banyuwangi. Itu benar karena dalam KUHP itu dapat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga boleh kita minta tolong, yang penting surat resminya ada. Dan itu dilakukan segera mungkin oleh penyidik dari Polresta Banyuwangi, lalu diserahkan kepada kami dan kami lakukan untuk proses penyidikan berikutnya. Ya. Dan izin, apakah benar sosok tersangka Abdillah itu sempat terlibat kasus kekerasan seksual dan sempat juga terlibat kasus bunuh? Ya, ini Pak Kapolres. Gimana Mas? Ya, apakah benar si tersangka Abdillah itu sempat terlibat kasus kekerasan seksual sama korbannya hamil dan si tersangka juga sempat terlibat pungli? Jadi dalam kasus ini ya, memang ada beberapa laporan. Sebelumnya mereka tidak beri laporan karena status ini belum menjadi tersangka. Mungkin ada ancaman atau ada tekanan. Ya, sampai saat ini ada beberapa dari hasil penyelidikan, ada beberapa yang menjadi korban. Ini akan kami tidak lanjuti. Dan bisa dirinci itu kasus kekerasan seksualnya tahun berapa dan jumlah korbannya berapa? Ini dalam penyelidikan kami Pak. Jadi laporan kemarin baru datang kita ambil tidak lanjut lagi, sekitar baru 1 orang ya kan, atas nama yang wanita lah intinya, yang dilakukan mungkin sekitar tahun 2021 ya, nanti kami cek lagi sehingga ini akan menjadi tahun beneran ya, dan masih dalam proses ini. Benar dikit itu sampai hamil atau hanya mengalami kekerasan seksual aja? Ditunggu saja ya rekan-rekan terkait itu, yaitu nanti masih dalam proses pendalaman dan lidik oleh Polres Bandung. Dan sosok Abdillah yang mana kan? Sosok Abdillah yang mana? Sisi kanan, kiri, tengah? kanan. Yang betul. Ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih ya. Sekarang lanjut dengan DP ya. Kiri. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dituduh seksual itu.
Oh enggak. 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 Jari kami ambil. Enggak ada tuh. Tahun 2021. Benar, Pak? Pakai penjara yang